Sahabat Daihatsu, selamat datang di Daihatsu Ngepot. Ngepot kiri, ngepot kanan, ciit. Oke, gue punya bintang tamu yang spesial banget. Tapi di sini rulesnya opini yang memilih narasumber. Nah, bintang tamu gue kali ini keren banget nih. Kemal Palevi. Oh siap. Apa kabar? Baik, Bapak Onat. Terima Anda kasih. sehat? Oh sehat saya, alhamdulillah. Bapak Onat sehat? Sehat. Gila. Tapi ini memang acara emang gokil banget ya. Gokil banget. Karena langsung Karena dia Daihatsu. ngepot kiri, ngepot kanan. Itu dia. Iya kan? Ya, yang penting ngepot kiri, ngepot kanan, jangan lupa kembali ke jalan yang lurus. Betul. Itu Dan yang jangan lupa paling- cheat gitu ya. Iya, cheat. Ada cheatnya. Karena remnya Daihatsu Sirion bagus. Bagus banget. Iya. Udah pernah coba kan? Udah pernah dong. Itu remnya enak banget. Iya, nanti saya coba beli deh. Iya Gua kan? beli Daihatsu Sirion yang ada di gambar kita belakang Iya dong, nih. harus beli. Lu Kayaknya cobain cakep deh. nih. Ih, parah, Ih, Pol. cakep. Kalau Terima kasih. kalau dia ngepot gitu punya cheat gitu ya. Kita ingetin tuh Kita ya. ingetin, Nat kita ya. ingetin, kita ingetin. Mal, Iya, oi. sibuk apa? Sibuk nge-podcast juga. Nge-podcast Buat juga. sekarang. Sebenarnya ini pertanyaan paling sering ditanyain ya. Yes. Setiapnya sibuk apa? Sibuk apa? gitu. Tapi yang jelas sekarang sibuk bertahan hidup dan menabung di era pandemi. Oke. Itu yang paling penting. Emang lu job banyak di masa pandemi ini, Nat? Gue banyak banget. Iya juga ya. Iya. Ya, soalnya brand-brand pada new normal kayak gini aja kan akhirnya Daihatsu bikin yang streamingan kayak Betul gini buat sekali. YouTube. Karena Daihatsu tuh ngepot, itu dia. Iya. Ngepot kiri, ngepot kan udah kali ya. Udah kebanyakan, ya kan? Iya iya. Oke. Jadi gitu sibuknya Gimana? tetap sejauh ini memang berusaha apa ya? Karena kan biasanya gue tuh banyak job off air. Off air. Apalagi stand up comedy atau nge-MC atau nge-host Yes. biasanya off air kan. Tapi Oke. kan sekarang jobnya berubah kayak sekarang yang kita lakuin sekarang semuanya di studio Oke. dengan protokol kesehatan segala macam kita Yes. jadi jarak Di ya kan. jarak, ya kan? Jadi memang kesibukannya apa? Yaitu berusaha untuk adaptasi di masa pandemi zaman sekarang karena kita nggak tahu COVID ini kelarnya kapan. ya kan? Gitu. Betul, betul. Nah, lu survive di masa pandemi ini apa yang lu lakukan selain virtual? Stand up comedy lu apa kabar? Masih jalan sebenarnya. Jadi Tapi udah kurang lucu ya? Enggak ya? Enggak juga. Enggak juga, Justru oke. karena ada masa pandemi kayak gini justru stand up comedy itu makin lucu. Makin karena lucu. keresahannya makin banyak. Kan stand up Oh, comedy itu selalu mengangkat keresahan. Oke. Kayak misalkan kita ada masalah atau marah ke siapa. Misalkan kita lagi marah sama macet. Sama macet. Marah sama yang kemarin nyuntikin Pak Jokowi tuh. Kenapa harus tremor kan nggak boleh tuh harusnya jangan begitu ya Emang kan. dia tremor tangannya? Tremor kan kelihatan tuh di kamera gitu. Oh, Kan tegang. kita yang deg-degan juga Iya, gitu iya, loh. iya, Nah, iya, itu iya. kan maksudnya keresahan-keresahan kayak gitu tuh kan bisa Itu diangkat bisa lu jadi bahan nih. selalu menjadi bahan stand up komedi kayak Oke. gitu-gitu. Makanya Tapi biar kalau lu mau stand up, apa namanya? Lahannya Materi. apa? Oh. Mau di mana? Tetap streaming di YouTube, di streaming. streaming. Jadi biasanya penontonnya tetap ada Hmm. cuma 50 orang atau berapa orang pokoknya dibatasin lah kayak bioskop. Jadi di Oke. jeda-jeda gitu, duduknya juga di jeda-jeda gitu. Cuma disyutingin kayak gini terus nanti ditayangin streaming lagi. Nah, yang ditayangin streamingnya itu yang berbayar. Oh, yang Gitu. berbayar. Iya. Oke. Mang, lu kan juga kayaknya bisnis lu banyak ya? Iya, lumayan lah. Lu tuh ada apa aja sih? Jadi gue tuh bikin sepatu sendiri. Sepatu merek lu sendiri? Iya, Camp Oke. Footwear namanya. Karena ini temanya bisnis nih, Mang. Bisnis, Pas benar. banget. Bisnis sepatu. Sepatu lu bisnisin? Ya, jadi bikin sepatu sendiri, brand sendiri. Tadinya kerjasama sama Tirta, sama Aji. Aji itu Kompas. Oke. Orang oke, Kompas. Tapi oke. dia bantuin gue. Terus tapi kita sekarang karena brandnya udah jalan jadi pisah-pisah. Jadi sendiri-sendiri. Terus juga bikin media. Jadi gue bikin media namanya Muse Media. Muse Media, Jadi oke. itu kanal berita lah. kurang Digital lebih. online gitu? Digital online ya. Oke. Kembali lagi karena itu terciptanya juga di masa pandemi. Pandemi, Lagi oke. nganggur ya udah bikin platform media Oke, lah gitu. oke. Bisnisnya gitu sih kurang lebih sejauh ini masih Laundry sepatu enggak? Kan lagi ngetren juga tuh laundry sepatu. Enggak ya? Biar Tirta aja lah Biar udah Tirta laundry aja ya, sepatu, oke. iya. Tirta itu dia tuh bikin laundry sepatu ya? Bikin dia. Dokter juga? Bikin juga dia. Ahli COVID juga? Jelas Coba dia lu tanya deh, dia maunya apa sih? Dia nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Iya, Dia iya. maunya jabatan di Oh, jabatan. pemerintahan. Iya. Jadi
berat kan? Jadi berat ya. Oke. Gitu ya. Berarti so far bisnis lu yang menurut lu paling running adalah sepatu. Sepatu ya, cuma kan di masalah sepatu itu ada masalah lagi karena pabrik kan. Oke. Jadi karena pabrik kemarin kena pandemi juga, jadi pada libur segala macam, pabrik gak jalan kan. Oke. Ditambah lagi ada masalah kemarin yang soal Omnibus Law kan, bikin memperpanjang masa pabrik untuk tidak bekerja gitu loh. Makanya jadi sebenarnya di masa pandemi ini sepatu gue baru masuk pabrik lagi Desember kemarin. Jadi baru keluar mungkin Februari atau Maret. Jadi masanya masih karena Covid juga bisnis ini tersendat juga gitu. Oke. Nah, Mal, karena lu juga jago bisnis. Di sini kita tuh punya challenge. Iya. Jadi kita memilih 2 amplop. Oke. Ya kan? Lu tinggal pilih mau yang mana, kiri apa kanan. Di sini ada challenge-nya tuh gini nih. Lu lebih milih partner yang ngehe. Iya. Tapi sukses. Iya. Apa yang baik tapi pelan-pelan naiknya. Oh, lama suksesnya. Nah, ini di 2 amplop ini isinya antara itu. Jadi saya juga tidak tahu. Ya, gue juga nggak tahu berarti yang kan. Tahu kreatifnya. Iya, benar. Anda memilih yang mana, kiri apa kanan? Gua karena anaknya kiri banget, kiri dah. Usia apaan kiri banget? Udah gua kanan Ape? nih. Gua kanan ya. Anaknya ya. kiri banget, apa? Kita buka ya. Apa ini? Memilih partner bisnis ngehe tapi sukses cepat gua. Berarti inilah opini gua ya. Oke. Opini memilih narasumber dan ini gua dapatnya memilih partner bisnis ngehe tapi sukses cepat. Berarti Onat yang kebalikannya nanti. Gua memilih partner bisnis baik tapi lama suksesnya. Iya. Gua agak gak enak. Iya, padahal kayaknya gitu. padahal agak ngehe ya. Gua yang baik gitu ya. Ya udah, enggak. Kenapa, Mam? Lu setuju sama statement itu? Oke, karena opini gua harus ini. Gua sebenarnya tipikal yang setuju. Kenapa? Karena pada dasarnya juga kan gue tuh bisa dibilang apa ya, content creator lah, stand up comedian juga. Jadi kalau misalkan, juga ya? Iya. Lu tuh rapper gak sih sebenarnya? Sempet. Tapi lu kayaknya nyesel jadi rapper. Oke, terus? Enggak juga sih. Terus habis itu iya, jadi kalau di garis bawahi lah semua acting juga kadang-kadang ya kan. Jadi kalau di garis bawahi di dalam satu lingkaran berarti anggap aja gue seniman. Oke, lu seniman. Bahasa universalnya adalah gue seniman. Seniman terbiasa berpikir out of the box. Berarti cocok banget dengan memilih partner bisnis ngehe tapi sukses cepat karena kita kan suka breaking the rules. Breaking the rules. Iya, kan content creator kan suka kayak kita bikin yang beda deh. Kita cari sesuatu yang beda deh. Nggak apa-apa deh kontroversi sedikit tapi kita viral gitu. Itu kan out of the box banget. Pemikiran yang tidak mungkin orang baik memikirkan hal kayak gitu. Jadi lu lebih suka kontroversi sedikit tapi viral. Sebenarnya iya. Berarti lu setuju sama Lutfi Anjayani. Sebenarnya gini. Kan dia viral kontroversi. Benar. Ya kan? Jadi gini, mana pakai lagu gua lagi tuh ya kan? Nah sebenarnya gini, kalau menurut gua. Udah lu ngaku deh mendingan. Kagak. Kan gua tuh sebenarnya beberapa kali sering ngisi seminar juga kan. Nah jadi karena gua ngisi seminar itu, gue sering bilang banget, sering ada pertanyaan dari mahasiswa, dia nanya, Bang, gimana sih caranya supaya konten kita tuh ditonton banyak orang? Terus gue bilang ada beberapa step lah. Salah satu contohnya adalah mencari persona lu sendiri. Contohnya kayak lu musisi Nat gitu. Ya lu bikinlah konten yang berbau musisi. Ataupun kalau interview musisi. Karena itu masih benang merah lu. Itu masih rootsnya. Itu persona lu gitu. Terus habis itu yang kedua adalah cari komunitas. Jadi kalau mau bikin konten itu selalu kita cari komunitas. Contoh pencinta otomotif ada. Ya berarti kan kalau kita suka otomotif cari Daihatsu Sirion kan bisa, Daihatsu Xenia. Kita kulik-kulik velgnya kita ganti, mesinnya kita ganti yang lain kan bisa kayak gitu. Karena penikmat otomotif ada, penikmat make up ada. Ada sendiri yang beauty vlogger. Jadi gue selalu bilang incarlah komunitas. Komunitas pencinta musik ada. Ada banyak. Makanya bikinlah konten yang mengejar komunitas gitu kan. Itu kedua. Terus yang ketiga itu adalah persona itu tadi sama yang penting energik aja. Maksudnya konten itu harus ada pesan moralnya apa ya?
edukatif, informatif dan edukatif. Biasanya entertaining, ada dibalut komedi, tapi juga informatif dan edukatif. Itu penting 3. Dan energetik tadi kata lu. Iya, maksudnya openingnya atau apa segala macam harus semangat, harus semangat gitu. Karena kan kita kayak ngomong Atta Halilintar gitu. Iya, kayak Ria Ricis, Atta Halilintar gitu. Nah yang terakhir gue selalu bilang bahwa poin terakhir ini boleh lo gunakan, boleh enggak, yaitu adalah kontroversi. Kenapa? Karena impact-nya ini langsung berasa di lo, mau yang baik mau yang jeleknya. Contohnya, yang baiknya adalah lo langsung viral. Lo langsung diketahuin sama orang. Jeleknya, haters lo banyak. Cuman gue selalu bilang, kalau lo mau bikin kontroversi silakan, tapi lo bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Kalau lo diserang banyak orang, siapin mental, itu satu. Yang kedua adalah, sebenarnya kontroversi itu cuma booster aja supaya orang itu notice adanya lo gitu, keberadaan lo. Pelan-pelan lo kasih itu. Apapun caranya, biar orang mengenal lo. Apapun caranya. Sebenarnya kalau masalah apapun caranya, ya karena kembali lagi apapun caranya, tapi kan kalau lu menyinggung sara apa segala macam, lu siap konsekuensinya dong. Maksud gua apapun lu menyerang komunitas atau menyerang orang yang terhormat, lu harus siap konsekuensinya. Tapi kita nggak boleh nyerang Daihatsu. Karena Daihatsu kalau ngepot kiri kanan gitu ya. Iya benar. Ulang terus nih. Daihatsu jangan. Jangan. Mobil lain nggak apa-apa deh tuh, merek lain deh. Daihatsu mah terbaik. Cuma Daihatsu yang terdepan. Iya, gua aja kalau naik ojek online tuh, naik mobil ojek online, gue selalu nyari yang Daihatsu gua. Minimal gua Xenia gua. Iya kan itu ojek, ini kan mobil. Iya, tapi gue ngincarnya kalau mobilnya merek lain gue cancel. Lu gak mau. Lu mau Daihatsu. Gue udah jelas. Lu bilang dulu sama supirnya kan? Gue jelas. Mobilnya Daihatsu bukan gitu ya? Jelas ya. Kita lancar karena invoice ya. Invoice nih udah masuk nih biasanya nih. Bagus nih. Terus gitu. berarti lu setuju sama partner yang ngehe? Iya. Gue setuju karena kadang-kadang tuh kalau ngomongin dunia bisnis itu emang kita harus ngelakuin sesuatu yang out of the box itu tadi. Kita harus break the rules apa segala macam supaya yang patternnya sudah ada itu kita dobrak. Itulah biasanya yang pendobrakan ini yang menimbulkan kesuksesan gitu. Dobrak terus gitu ya? Iya harus didobrak terus lah. Maksudnya memang musisi lu yang paling inilah Nat. Maksudnya ngomongin dulu aja lu Killing Me Inside kan awal-awal tuh. Imo belum naik apa lu dobrak. Yang lain mungkin main pop-pop terus di TV. Lu bikin imo gitu. Berarti batasan ngehe partner bisnis lu itu kan pasti ada batasan dong. Kalau ngehenya kengehean gimana? Lu pernah ngalamin gak di bisnis lu? Pernah. Siapa? Mampus lu. Enggak jangan ditanya siapa. Gimana? Jadi kalau gua biasanya gue tuh sebenarnya nih jujur-jujuran aja Nat ya. Gue tuh sebenarnya enggak suka kerja kolektif. Enggak terlalu cocok kerja kolektif. Makanya kenapa gue jadi stand up comedian, karena gue kerjanya sendiri kan. Jadi gue tuh individualisme. Iya, suka ngeband kebanyakan konflik, berantem entah apalah. Lu mungkin banyak masalah kali hidup lu. Kagak juga sih. Lu kurang cocok sama orang. Atau karena gue Virgo perfeksionis. Oh kalau Virgo perfeksionis. Kalau Virgon oke. Kalau penyanyi ya oke. Iya. Kalau Virgo itu emang Perfeksionis. Jadi karena perfeksionis jadi maksud gue itu gue segala-galanya harus perfect gitu loh. Kayak misalkan rekaman aja gak mau di studio yang abal-abal. Mixing masteringnya harus bagus. Kalau perlu bayar mahal gak apa-apa. Tapi kita kalau dengerin di mobil kualitas suara aja bagus. Ya kan apalagi mobilnya Daihatsu. Terus habis itu. Pokoknya Daihatsu inget ya. Ngepot kiri ngepot kanan. Cuit. Gitu tuh ya. Terus habis itu gue tuh gak bisa. Makanya begitu gue kerja sama partner bisnis terutama, kalau ada yang jelek-jeleknya itu gue langsung kayak ini orang susah nih diajak kerja sama nih, ini orang batu nih dikasih tahu nih. Nah itu lo ngalamin langsung. Cuman biasanya gue sebelum counter attack orang partners bisnis gue yang ngehe, biasanya gue kumpulin data dulu. Gue kumpulin data kira-kira apa sih kesalahannya dia apa, kekuatan gue apa, gue kumpulin baru gue counter attack dia. Kalau dia nggak kuat, pilihannya dua, antara gue yang keluar atau dia yang cabut. Oh, pilihannya cuma 2 ya? Iya, abis itu gue cari lagi. Iya. 2. Jadi gue pilih based on itu aja deh. Maksud gue kalau begitu gue konfrontasi apakah dia mengakui kesalahan atau tidak. Kalau dia tidak tetap batu ya berarti pilihannya antara gue cabut atau dia yang cabut. Nanti gue akan cari partner yang lain. Tapi brandnya setidaknya udah running dulu deh gitu. Oke. Berarti ya partner ngehe, lu lebih memilih itu ya? Iya, gue partner ngehe. Nah tapi kalau lu partner baik
Lu bisnis lu apa Nat sekarang? Gua tanya. Sekarang gue tuh lagi jalan konten YouTube. Oke, YouTube lu jalan YouTube ya. YouTube gue dikelola oleh investor. Berarti gue melibatkan. iya? Iya. Wah keren juga nih. Keren. Jadi ya gue bekerja sama banyak orang. Iya. Jadi ada 7-8 orang. Oke. Dan YouTube gue itu dari awal emang temanya itu emang harus ada sponsor dulu. Karena investor keluar modal, kita harus balikin dong. Jadi karena dia biayain lo. biayain gua, beliin mobil, beliin kantor, bla 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 gitu loh. Nah, jadi menurut gua partner bisnis yang baik itu ya mendingan baik dulu. Karena kalau emang dari dasar hatinya baik, walaupun pelan ya, tapi kita sukses bareng. Oh nggak bisa gitu Nat. Oh kalau gitu. Oh kenapa? Langsung debat. Iya, nggak bisa gitu karena kalau menurut gua ya. Sebenarnya gak apa-apa sih punya partner baik karena gue juga menambahkan partner baik ya. Cuma kan kita, ini kembali lagi nih, kita umur tuh gak ada yang tahu Nat. Mending kita jalur cepet kalau gue, makanya gue lebih seneng partner ngehe karena suksesnya cepet, cuannya cepet gue. Walaupun partner lu gak baik-baik banget. Iya gak apa-apa, kita semua punya dosa lah di dunia ini lah Nat gitu. Jadi ya kalau ada partner ngehe tapi dia bisa bikin gue sukses banyak duit, gue belain. Daripada baik tapi naiknya lama. Iya, kan kita hidup butuh duit. Apalagi di era pandemi. Jadi gue sorry nih gue nggak bisa sama opini lo partner baik. Sorry Nat nggak masuk. Jadi lu nggak setuju? Mendingan gue berpartner sama orang yang nggak baik-baik banget. Iya. Tapi cuannya cepat. Iya kalau gue gitu gue. Oh Anda duniawi ya? Anda duniawi ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya juga ya gue duniawi. Tapi maksud gue lu lebih memilih itu karena definisi lu itu cuan. Walaupun nih ya, ini partner lu ngehe-ngehenya orang nih. Udah ngomongnya gak enak, ngegas mulu. Nat, lu kalau kaya lu kalau kaya hilang tuh perasaan kesel Nat. Lu kalau misalkan lu kaya raya ya, kalau lu temen lu ngehe gitu ya. Temen gue ngehe nih, ya udah deh gue berangkat ke luar negeri, gue beli mobil mahal deh. Hilang tuh perasaan itu tuh. Gue sih enggak sih. Kalau gue tetap dari hati kalau bisnis. Satu visi misi dulu, baik dulu, enak dulu. Oh jadi lu harus interview dulu nih. Iya kalau gue gini, kalau kita ngumpul, kita satu visi misi, sama-sama baik dan motifnya baik. Kalau gue, makanya gue kalau yang udah ada yang ngehe gitu, gue tendang kayaknya, gak usah lah. Oh iya. Kalau gue, karena gue mungkin udah umur agak tua. Umur berapa sih? Umur gue 31 gue. Oh sama, gue 30 sih ya. Nggak mungkin, masa iya? Gue 90 gue. Oh gue 89, beda setahun kita ya. Setahun, iya. Kalau gue sih lebih milih, karena gue banyak partner ngehe yang ternyata gak cocok. Jadi gue tuh orangnya pingin, di umur gue yang sekarang gue pinginnya safety. Lebih baik pelan, kalau kata orang Jawa, wah lupa lagi gue. Alon-alon asal kelakon. Kalau gue, yang penting baik dulu, walaupun suksesnya bisa bertahap. Iya makanya lu bikin reunian kan. Iya betul. Ketimbang yang ngehe-ngehe ini, ntar ujung-ujungnya selek. Padahal butuh duit juga. Iya bener juga ya, maksud gua lu aja udah berapa kali rombak tim tuh ya. Betul. Iya sampai sekarang bikin lagi. Nah karena dulu semuanya ngehe. Begitu semua gak ngehe dan kita pelan-pelan baik, malah running. Ya jadi gelasnya masuk ke mata. Ada Sri Mulat iya. Jadi Darto, Vincent, Desta sama Danila ngehean mana nih? Ayo ngehean mana nih? Kalau dia ngehenya ngehe di luar. Tapi begitu di bisnis. Oh bagus. Tambah ngehe. Berarti partner ngehe kan? Iya makanya gue dipecat dari. Tapi Pretty Boys kan sukses. Nah karena partner ngehe berarti gue bener dong. Gak bisa lu partner baik lu gak ada. Udah terpatahkan tuh opini lu dah tuh. Karena kalau pilihannya tadi Darto, Desta, Vincent sama Danila. Kata lu semuanya ngehe. Semuanya ngehe sih ya. Iya. Di kerjaan tapi dia gak ngehe-ngehe banget. Tapi ngehenya di pertemanan. Kalau di pekerjaan dia baik. Oh iya tuh Nat. Kalau lu disuruh milih tuh Nat. Lebih seneng. Kalau lu memilih partner bisnis ya. Lu lebih seneng orang yang. Ya, gue juga maunya Daihatsu juga. Okay. Tapi maksud gue lu lebih milih partner bisnis yang dia temen lo, sahabat lo nih. Lo ajak kerja. Atau lu pilih kayak gue gak kenal lo sama sekali. Tapi visi misinya bagus. Jadi lu pilih sahabat lo itu. Atau lu pilih orang beda. Tapi ya memang udah ketemu di kerjaan aja. Jadi teman kerja bukan teman nongkrong. Gimana tuh? Lu pilih mana? Susah juga pertanyaan lo ya. Iya susah tuh. Gue suruh milih. Gue lebih suka yang visi misinya sama dulu. Berarti lu nggak penting kenal dia atau enggak ya? Enggak, tapi jangan nggak kenal banget.
Ya setidaknya maksud gue Udah pernah ngobrol, visi misinya sama. ada jarak lah. Ada Maksudnya jarak. nggak yang kayak langsung ketemu langsung visi misi sama berat enggak. Iya. Gitu. Kalau lu? Nah, soalnya kalau gua tuh paling nggak mau berbisnis sama sahabat gua. Kenapa? Karena kalau lu ada konflik persahabatan lu hilang, Nat. Jadi kalau misalkan lu berantem, bisnis itu pasti berantem. Lu nonton drama Korea startup gak? Enggak. Nggak nonton ya. Nggak Jadi nonton. di situ ada karakter Nam Dosang sama Han Ji Pyong. Mereka itu sebenarnya rebutan cewek. Cuma Rebutan sebenarnya di startup ini ngajarin tentang bisnis, terutama bisnis startup. Oke. Di situ dikasih tahu bahwa kita tuh di dunia bisnis itu nggak boleh baik, Nat. Nggak ada orang baik di dunia bisnis. Adanya orang yang tega atau jahat atau yang lebih halusnya adalah yang jujur sama kita. Oke. Gitu. Jadi kalau gua kenapa nggak mau berbisnis sama sahabat? Karena gue yakin banget bisnis itu pasti ada konfliknya. Oke. Entah masalah uangnya, entah masalah kontennya, entah apa segala macam. Jadi daripada persahabatan gua hilang, Yes. mending gua berbisnis dengan orang yang gua nggak kenal tapi visi misinya sama. Oke. Gitu. Jadi memang di situ dikasih tahu bahwa kita kalau berbisnis itu memang gimana ya? Contoh simpel gini deh. Contoh Kenapa gimana? gua nggak mau bisnis sama sahabat? Lu bikin lagu, Nat. Ah. Kita sahabatan berdua, ya kan? Lu bikin lagu, terus lu kasih denger ke gua. Mal, lagu gua bagus nggak? Terus gua dengerin. Karena gua sahabat lo, Yes. gua akan ngomong, bagus sih, Nat. Oke lah, tapi ya ada yang kurang-kurang dikit lah tapi ini. Jadinya lu nggak berkembang, ngerti gak lu? Karena gua bilang lagu lu bagus. Oke. Tapi kalau kita nggak kenal nih, lu kasih tahu lagu gua, kan gua nggak kenal sama lu, tapi kita bisnis dan gua mikir uang, lu juga mikir uang. Begitu lu kasih lagu jelek, nggak ada tuh lagu kayak gini nggak akan laku dijual, Onat. Gitu. Gua kan ngomong jujur dan lu Karena langsung definisinya itu bukan teman lo. karena Patokan. patokannya bisnis dan duit. Oh. Jadi gua kan jujur, gua kan ngomong jelek. Apaan lu nggak bakat ya? Kalau nggak gue cari musisi lain dah. Lu kan Oke. tersinggung. Tapi kalau lu positifnya adalah kalau lu dunianya otaknya juga bisnis, lu akan berarti gua harus jadi orang yang lebih baik lagi. Oh. Bisnisnya jauh lebih sukses. Itu pandangan lo. Iya makanya gua Tapi lu punya pengalaman, lu cerita ke teman gitu ya. iya gua Dia udah bilangnya pernah. Pas lagu rap lu tuh bagus gitu ya. Enggak Padahal emang jelek. ya? Oh gitu. Ya enggak ya intinya adalah gua kalau bikin lagu itu mungkin kalau dibilang jelek ya jelek lah. Tapi gua Itu tahu gara-gara cara. lu cerita ke teman lu. Iya, tapi gua tahu cara bikin viralnya gitu loh, Nat. Oh, berarti Jadi lu mementingkan viral. Viral dulu deh, mau jelek nggak jelek viral pada dulu. saat itu iya gua mikir kayak Makanya lu setuju tuh sebenarnya ngehe, Mau yang penting ngehe. viral dulu. Oh, bukan yang baik dulu dan benar. Iya karena dan perlahan. Iya benar karena contohnya kita ngomongin yang agak serius sedikit Bleacherings lah, Bleacherings. Bleacherings kalau nggak ngehe apa iya didengar pemerintah itu? Oke. Masalah keresahannya dia. Jadi sebenarnya ngehe atau kontroversi itu buat booster aja Nat. Buat booster. Untuk kita ngasih tahu bahwa sebenarnya kita orang yang berkualitas. Pelan-pelan haters kita kasih tahu sesuatu yang Berarti baik. poin lu misalnya orang baik itu nggak bakal bisa naik atau lama naiknya. Let's Ya. say kita lihat kayak Joko Anwar, dia kan nggak ada kontroversi naik. Atau Nggak, sebenarnya Hindia lagunya bagus tanpa kontroversi gitu kan ya. Atau Tara Basro gitu kan ya. Ini sarkas Biar- lu ya, lu sarkas ya, Enggak, kampret lu ya. Enggak dong. Oh iya, oke, Benar oke. dong. Kan gak semua orang ngehe itu langsung boom atau viral gitu ya. Ada yang viral pelan-pelan tapi wangi. Pamungkas. Nggak pakai ngehe-ngehean naik gitu loh. Iya, Kalau iya. lu lebih setuju yang ngehe dulu baru naik. Karena nggak semua orang punya skill. Nggak semua itu skill itu bakat itu gift. Nggak semua Oke. orang punya bakat. Oke, jadi- Makanya ada peribahasa nih Nat. Apa tuh? Peribahasanya adalah ini dari Apa? pemain NBA karena Pemain gue suka NBA. nonton Oke, basket. oke. Jadi ada yang pernah bilang kayak gini, bakat akan dikalahkan sama orang yang mau kerja keras. Jika bakat ya orang berbakat ini tidak bekerja keras. Jadi maksudnya adalah lo tuh orang yang lu sebut-sebut tadi adalah orang yang berbakat Nat. Dia Oke. punya talenta, dia punya skill. Oke. Jadi walaupun dia pelan-pelan, walaupun dia baik, orang akan tahu dia punya skill. Tapi ingat, itu one of a kind. Oke. 1:1000. Lu ketemu Joko Anwar lagi 1:1000. Lu Oke. ketemu Tara Basro 1:1000. Oke. Tapi banyak nih orang-orang yang tidak punya bakat tapi dia pengen terjun di situ. Akhirnya dia belajar, dia mau bekerja keras. Jadi maksud gua Dengan adalah cara ngehe. mungkin kan Oke, dengan kan cara ngehe. saya harus membela opini saya, Iya, Pak. iya, iya, saya paham, ya kan? Jadi Ini mohon kita harus maaf ya. debat. Oke. Iya, harus debat saya. Dengan cara ngehe. Dengan cara ngehe itu untuk jadi booster. Seperti ngehe dong. Ngehe. Nah, Anda membela dia. Iya dong. Itu apa? Iya ngehe. Ngehe. Lu Tapi setuju? kan dia sukses cepat. Ingat Tat, orang yang sukses cepat turunnya juga cepat. Oke, berarti Anda setuju saya apa yang Anda? Ya
kalau dia ngehe tapi dia nggak punya planning lagi. Oke, karena belum tahu orang dia mau jadi the next Kaseto katanya. Waduh. Beneran. Iya bener. Dia udah pakai batik, rambutnya poni gitu loh. Dia mau ngehe gitu loh. Ya, iya, harus belain opini gue. Tapi kan, ya. Enggak. Oke deh, Kampret, kita ya. debatnya gini aja. Iya udah, oke. Kenapa memilih partner bisnis yang baik tapi lama sukses? Lu kurang setuju. Karena kelamaan nyari duitnya. Iya, karena Anda tidak sabar. Iya juga lagi. Ya kan? Anda tidak Juga. sabar. Oh, Dengan kebaikan, Tuhan akan memberikan yang yang baik-baik nih. Iya. Ya kan? Gue harus stay in karakter. Oke. Nggak bisa. Oke. Bukan masalah nggak sabar ini. Oke. Onat. Masalah apa? Ini masalahnya adalah kita itu gini. Kita nggak tahu kita kapan sakit, kita nggak tahu umur kita gimana apa segala macam. Kita tuh tidak mau menyia-nyiakan masa muda kita. Betul karena sekali. ini masa prime kita nih. Betul. Gitu. Umur 30-an tuh paling pas tuh. Betul. Kalau lu proses misalkan lu ketemu sama orang baik gitu orang baik. Let's say misalkan karena ketemu orang baik, lu baru sukses di usia 40 misalkan. Misalkan. Ya. Padahal kalau lu ketemu partner ngehe, lu di 28 udah sukses. Lebih baik gua sukses di 28 tapi masa tua gua ongkang-ongkangan kaki, tinggal nyebar-nyebarin duit aja, ya kan? Daripada gua umur 40 baru sukses, lagi umur 50 masih kerja, 60 masih kerja, ya kan? Mending gua masa tua gua ongkang-ongkangan di Itali, di Amerika Serikat. Betul, Ya betul. kan? Lebih enak. Lebih enak. Partner ngehe. Partner ngehe. Apa itu partner baik? Kalau partner baik ya kalau saya gini sih. Setiap kita berbisnis sama orang baik, Iya. Tuhan akan membalas dengan orang baik. Ya. Bagus. Nggak bisa lo jawab kan? Nggak bisa. Kan ya? Setiap kita berbuat baik dengan Iya. partner yang baik, Iya. hasilnya akan baik. Mungkin pelan. Dan contohnya partner baik, Daihatsu. Daihatsu. Dia karena dia baik pelan 7 episode, besok 2000 episode kita. Iya. Karena dia pelan. Betul, gitu. Kalau gue Iya, gini iya. nih, yang penting Iya. kindness dulu kalau gue, kindness, Iya, kebaikan. yang penting lu baik dulu ya. Walaupun lama tapi pasti terbayarkan karena lu berbuat baik. Iya Waduh juga ya. berat banget lagi gue. Bener juga Ya sih. kan? Tapi Kalau kadang-kadang kalau ngehe ini takutnya kengehean jadi kebablasan. takutnya ya. Takutnya, resikonya. Oh iya. Tapi Nat lu kalau Walaupun bisa. duitnya cepet ya, tapi ngehe banget deh ini orang. Iya. Soalnya ini ngehe ini tuh definisinya agak membingungkan ya. Iya. Ngehe yang emang terobosannya ngehe banget keren. Iya. Atau ngehe yang Contohnya tricky. ini aja dah yang Facebook, Mark Zuckerberg. Kan dia mecat si CEO-nya sendiri tuh. Ah ngehe tuh. Yang kalau kita nonton filmnya biar gampang mungkin lebih banyak netizen nonton filmnya si Andrew Garfield yang jadi Spider-Man kan ceritanya CEO-nya. Mark Tapi Zuckerberg. sebelum Andrew Garfield ada lagi yang main. Andrew White. Wah gak lucu lagi. Oh lu mau lucu ya? Iya. Itu punchline lagi. Iya, iya. Andrew White. Oh iya bener. Iya. Haha, udah salah, udah Oke. telat sedikit. Oke. Cit. Oke. Nah, ya. Jadi si Andrew Garfield kan dipecat Oke. karena Justin Timberlake-nya masuk nih. Oke. Gampangnya gitu lah karena orang nonton social network kan. Oke. Karena Justin Timberlake masuk. Masuk. Tapi kan Facebook jadi naik cepat gara-gara ngehe itu kan. Itu kan Justin Timberlake termasuk yang ngehe sama si Mark Zuckerberg-nya ceritanya yang ngehenya kan. Iya. Memecat si Andrew Garfield itu. Tapi kan si Marke itu emang dia yang pionirnya. Dia yang di Genius One. Tapi termasuk ngehe nggak tuh ngehe menurut gua karena itu tadi bisnis bukan partner bisnis tuh harus jahat nggak bisa kita Berarti ketemu Anda orang baik mengajarkan kejahatan dalam bisnis. bukan Bukan. Oke. bukan begitu Bukan. Bapak Oke. maksudnya adalah ini suksesnya begitu Pak. Oh suksesnya begitu. Iya kalau mau cepat sukses Pak harus Kita ngehe, harus Pak. jahat. Ya, bukan harus jahat harus tega. Oh harus tega. Yang ya tadi kan? musik dulu jelek harus tega Harus tega. Kalau Harus di tega. bisnis nggak boleh yang baik-baik gitu menurut lo. Nggak akan Kelamaan sukses. cuannya. nggak akan sukses ya. Nggak akan sukses apa kelamaan cuannya? Ya mungkin sukses nanti 10 tahunan lagi lah gitu. Oke. Karena kan yang penting konsisten aja kan. Betul. Makanya mungkin kalau ngebela lu ya, misalkan partner baik, kayaknya itu bidang lu itu adalah bidang yang sesuai dengan passion lu Nat. Oke. Makanya lu rela membuang waktu segitu panjang karena lu suka bidangnya. Oke. Lu mau bermusik sampai kapanpun misalkan di 2 tahun Yes. gak ada duitnya, baru Yes. ada duit tahun kelima. Betul. Ya gak apa-apa karena lu hobi ngebandnya. Betul. Itu gitu. Mungkin kalau belain opini lu begitu. Cuma kalau gue sih mending Lu lebih langsung suka yang ngehe langsung ya. iya mending langsung kayak Tapi kan kelasnya Piwi. Langsung ajak-ajak Sansan gue tarik gitu. Mending gitu. Oh mending kayak gitu ya. Iya mending Oh. ngehe begitu aja gue tarik deh Sansan deh. Ai gue tarik deh gitu. Oke, Aldi gue oke. tarik mending langsung gitu. Tapi kan cepet. Cepet. Piwinya langsung naik. Langsung naik gitu ya. Iya Sansan lu diambil. Sasaran gue diambil ya. Tapi Gitu. lagu biarlah gue juga gak kalah dong. Ya kan? Karena kebaikan hati gue. Gak apa-apa tuh ya kan? Kebaikan sekarang muncul terus ke gue.
Iya ya, karena biarlah lebih sering diputer daripada berdiri terinjak ya. Iya. Menurut gue sih gitu. Iya, Ini kita hanya beradu argumen, saya juga bingung ya. Iya. Sebenarnya setuju dua-duanya. Padahal sebenarnya kita sama-sama baik aja ini dua-duanya. Iya benar. Tapi ngomongin pengalaman pribadi ya. Iya. Sengehe-ngehe temen lu dalam berbisnis. Separah apa sih temen lu, sengehe apa sih? Kalau ngehe itu paling gini aja deh. Kalau biasanya tuh yang paling sering Pengalaman di bisnis lu. Dan yang paling sering dirasain orang menurut gua adalah teman-teman yang sotoy. Jadi misalkan contohnya ini sesimpel kayak misalkan gini. Lu kan content creator, gue content creator. Yes. Misalkan kita bikin perusahaan tentang YouTube lah. Bidangnya adalah bikin konten. Okay. Misalkan gitu deh. Oke. Satu orang ini mungkin dia yang punya duitnya karena dia investor. Oke. Ya. He's the rich one. Dan kita bukan yang investornya Nat, karena kita jatuhnya lebih ke nyumbang ide. Oke. Otak kita di situ, tapi duitnya di dia. Oke. Nah, tapi selalu kebanyakan investor sotoy kan. Jadi kayak enggak gitu caranya Mas Kemal. Betul. Caranya tuh begini. Dan kita content creatornya kan enggak deh Pak, kayaknya kita selama ini bisa datengin banyak viewers, nggak begitu caranya. Iya. Nah, banyak itu pengalaman gue tuh, ketemu sama beberapa investor yang menurut gue soto itu. Oke, sotonya Iya. di situ ya. Ya, tapi kita itu termasuk partner ngehe. Karena dia investor kita. Yes. Mau nggak mau kan gue harus mengikuti apa kemauan investor karena duit dari dia. Nah makanya kan gue bilang sama lu, pilihlah partner bisnis yang baik. Kagak, justru gue pilih dia karena dia ngehe, akhirnya gue sukses cepet Onat. Oh gitu, nggak apa-apa deh ngehe yang Iya penting. nggak apa-apa deh investornya sok ngerti nih bidangnya nih. Oke. Yang Berarti penting Anda sukses membuang dah. idealisme Anda dong ya. Berarti Anda tuh bodo amat nih, gue nggak idealis. Norak deh, yang penting duit. Ya idealis nggak bisa menafkahi istri Pak. Oke. Tapi kalau idealisnya di tengah kan bisa dong harusnya. Contohnya siapa dah? Contohnya dulu dah idealis di tengah siapa Nat? Coba. Vincent Desta idealis tapi tetap oke. Oke, Vincent Desta itu termasuk idealis tuh ya. Idealis lah. Danila idealis ya. Idealis. Kalau Anda lebih milih nggak apa-apa deh, nggak idealis, yang penting cuan. Ya ibaratnya gue nggak apa-apa deh. Gue suka punk, disuruh bikin lagu pop. Oke. Gue bikin Viera nggak apa-apa deh gue. Nggak apa. Gitu. Ikhlas deh gue gitu. Ikhlas. Membuang idealis itu. Iya walaupun tadinya gue nge-scream tapi ya udah gue bikin lagu kayak Viera. Ikhlas deh. Yang penting gue cuan. Nah itu. Nah. Contoh gue itu. Partner ngehe sukses cepat. Oke. Kebayang lu ya? Kebayang. Jadi Anda mendingan yang ngehe cuannya lancar. Cuannya lancar. Kalau gue sih sejauh ini pilih yang kayak gitu dah. Oke, ketimbang yang damai-damai, partner bisa baik, tapi ya suksesnya bukan gak sukses, bertahap aja. Iya, nggak usah deh. Gue skip dulu deh. Skip dulu itu ya. Iya, karena lagi banyak kebutuhan ya Anda ya. Iya, maksudnya biar cepet lah kita punya rumah di Menteng. Iya, gitu. Nah, kita kan pengen juga ngelihat. Betul lu dong. masa nggak iri lihat konten creator yang pamer mobil-mobil gitu, Nat? Maksud gue kan kadang-kadang iri juga kita pengen punya mobil semahal itu. Kalau lu iri ya? Opini Pak. Oh ini ya bener lupa saya ini lagi ada kontennya. Sekali lagi yang nonton demi opini ya. Sebenarnya mah naik Vespa juga nggak apa-apa. Tapi kembali lagi karena opini saya iri sama mobil mewah. Ya kan gue pengen juga buka mobil ke atas pintunya. Masa lu gak pengen sih? Iya masa ke samping mulu. Iya masa ke samping sih. Harusnya ke atas ya. Sekali-sekali yang ke atas gitu Iya, lah. bener. Walaupun kena polisi tidur juga was-was ya. Was-was sih sukanya angkut tuh teman saya pernah di Ampera. Iya juga. Iya kan? Tapi maksud gue pengen lah yang ngangkat-ngangkat gini. Maksudnya gue pengen merasakan duniawi ini. Yes. Jadi ya gue partner bisnis ngehe tapi sukses. Tapi Anda tuh emang kepengen ya punya mobil yang buka ke atas. Iya. Kalau saya sih pengennya punya Daihatsu aja Pak. Iya bagus. Enak ya masuknya. Iya bagus. Udah cukup buat saya itu. Makanya Cukup, saya memilih partner bisnis baik tapi lama sukses gitu. Yang penting Iya, saya iya. sukses bareng-bareng sama Daihatsu. Masuk nih. Langsung diperpanjang 5 episode lagi nih kita. Oke, berarti kita deal ya. Iya. Lu tetap stick sama poin lo. Iya gue partner bisnis ngehe gue. Walaupun tidak baik. Dan suksesnya lama lebih baik yang itu. Iya, gua- Ngehe orang yang penting cepet. Cepat dulu ya nanti kalau gue dapat duitnya banyak nih Nat. Gue kabur dari perusahaannya. Lu Bikin perusahaan baru lagi. Oke. Gue cari deh tuh partner baik. Wah tepat sekali jawabannya. Iya. Saya juga deh. Begitu saya udah sukses di sini, saya cari yang ngehe, ya kan? Sama ya?
Lah kebalik. Kebalik ya? Enggak dong. Balik. Kan saya memilih partner bisnis yang baik, tapi Iya. suksesnya lama. Iya. Begitu saya sudah sukses, baru saya ngehe sendirian. Oh lu mau sendirian Sendirian, ngehe? karena saya buang. Saya ngehe juga terakhirnya. Oh plot twist. Yoi, plot twist biar Eh, sama-sama ngehe. iya, Ya iya, iya. Boleh Oke, deh. Mal. Anyway, Iya. terakhir. Iya. Apalagi yang mau lo lakuin Lakuin apa nih? di tahun ini? Oke di tahun What's ini. in your mind? Sih ya sebenarnya tuh gua pengen jadi CEO lah, udah jelas. Dan oke. sekarang kan udah bikin media sendiri, walaupun di situ gua bidangnya kalau di media masih ada istilahnya CCO. CCO. Jadi CCO itu Chief Creative Officer. Oke. Jadi masih ada lah di bidang kreatif masih ada istilah Oke, itu. oke. Kalau di perusahaan kan nggak ada tuh CCO, nggak ada tuh. Tapi kalau di bidang kreatif ada CCO. Nah, gue sekarang masih itu posisinya. Tapi Cuma kata lu tuh terakhir DPO ya? DPO tuh Daftar. nggak lu ngelucu. Iya, gue mau lucu, tapi gue juga lupa singkatannya ya. Kan gue juga langsung Iya, mikir kan lu mau ngelucu lu. Oke. Jadi maksud gue pengen jadi, intinya adalah sebenarnya kalau ditanya apa yang mau dilakuin tahun ini, Tahun gue ini. langsung Ini kan baru menjawab. buka tahun ya. Iya. What's in your mind? Sebenarnya cita-cita gue itu adalah Cita-cita tak? bisa. Iya, Iya. oke. Terus? Cita-cita gue itu adalah pengen berhenti main sosmed tapi duit lu tetap banyak tanpa kita jadi influencer gitu loh. Caranya? Nah caranya adalah dengan berbisnis. Oke. Kita mulailah bisnis. Jadi kalau bisnis kan yang runningin karyawan. Oke. Biarin aja yang besar itu brandnya. Gue tuh role model gue tuh soalnya Michael Jordan. Michael Jordan. Karena kalau lu lihat Michael Jordan tuh gak punya sosmed, Nat. Oke. Karena juga eranya 90-an ya. Iya, Nggak iya, main. iya. Tapi dia tidak punya sosmed. Dibandingin sama pemain tua yang lainnya yang legend. punya sosmed Pada ya? punya. Misal Magic Johnson dia punya. Nah Oke. Michael Jordan gak punya. Tapi dia tetap kaya. Karena dia bikin brand sepatu Air Jordan. Oh, Magic Johnson tuh nggak punya sosmed. Punya sosmed. Oke. Tapi maksudnya kayak pemain NBA lain yang legend-legend lain masih main sosmed. Michael Jordan kan nggak punya. Tapi duitnya tetap banyak tanpa dia harus baca komen haters. Oke. Tanpa dia harus baca komen-komen yang sesimpel yang cewek-cewek hijab tuh yang paling sering tuh. Kok hijabnya dilepas sih? Maksudnya Oh, kayak oke. gitu-gitu. Jadi Ya, ya. tanpa kita, itu kan bad vibes banget buat kita, Nat. Ya, ya, Dan ya, kita ya. sehari-hari baca komen kayak gitu kan. Oke, Kakak oke. Onat jangan promosiin yang begini-gini. Ya, ya. Atau enggak tatonya berdosa tuh Kak. Betul. Nah maksud gue adalah, cita-cita gue di tahun ini dan di tahun selanjutnya adalah gue pengen sukses dapat duit banyak tanpa gue harus main sosmed lagi. Seperti Magic Johnson. Seperti Michael Jordan. Oh, Michael Jordan. Iya karena gue pengen, makanya gue bikin bisnis supaya nanti gue yang menghidupi gue adalah bisnis gue Bisnis itu. lo. Partner bisnis ngehe tapi sukses cepat, itu tujuan gue udah. Oke. Itu. Baiklah kalau begitu. Kemal, thank you banget loh. Iya. Kita sudah berdebat yang sangat cukup. Dan kayaknya perdebatan kita ini ada edukatif. Edukatif. Yang lagi nonton. Makanya karena edukatif bukan cuma ini doang, episode ini doang yang informatif dan edukatif. Edukatif. Masih banyak episode-episode yang Sangat lain banyak. dari Hasu Ngepot. Makanya ditonton terus. Karena ya itu tadi, kita debat gini aja walaupun kita kelihatan kayak musuhan. Tapi kan memberikan ilmu, Nat ya. Betul, walaupun kita kayak musuhan ya kita emang musuhan. Wah. Jadi gitu. Tapi kita harus bikin tim. Tim Oh, Kemal, tim komen, Onat. so Jadi komen. mereka bisa komen. Mereka setuju yang mana? Memilih partner bisnis baik tapi suksesnya lama Atau partner bisnis ngehe tapi sukses cepet. Nah. Jadi lu tim Kemal apa tim Onat ya kan? Jadi lu Kalau komen kita dua aja. nggak mau, lu pakai tim lo aja. Iya udah nggak apa-apa nanti. juga deh. Ya kan? Kalau lu mau yang tengah-tengah, mau yang baik tapi ngehe juga bang. Tapi ya nggak usah sukses-sukses banget karena tujuan saya akhirat. Terserah. Terserah. Bebas, terserah. boleh. Boleh, Jadi, boleh. Tapi kalau di sini di komen yang acara ini harus pilih mau tim Onat apa tim Kemal. Betul sekali. Dan jangan lupa subscribe juga Nat. Nah, jangan lupa subscribe di Daihatsu YouTube-nya sahabatku. Daihatsu Sahabatku. Iya. Dan udah 200.000 subscribers. Oke. Jadi langsung follow biar cepet nyampe 1 juta. Betul sekali. Jadi Onat dan Kemal diundang lagi. Itu setuju banget. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Daihatsu Ngepot. Ngepot kiri, ngepot kanan. Cit.